Bayangkan suatu pagi Anda terbangun dan menyadari bahwa percikan semangat yang dulu Anda rasakan, yang mendorong Anda bangun, bergerak, menjelajah dan benar-benar hidup, kini memudar menjadi bisikan pelan. Mata Anda terbuka, tetapi tubuh terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Pikiran ingin melakukan banyak hal, namun energi justru mengkhianati Anda. Ini bukan penyakit, bukan juga semata karena usia. Ini adalah pengikisan perlahan dari kebiasaan pagi yang dulu mengisi hari Anda tanpa Anda sadari. Bagi banyak lansia, pagi hari berubah menjadi rutinitas bertahan hidup, bukan momen kebangkitan. Hari dimulai bukan dengan inspirasi, melainkan kekakuan, lelah, dan pertanyaan sunyi. Kemana perginya semua energi saya? Pertanyaan itu mengendap di dada seperti surat lama yang tak pernah terjawab. Ada pagi-pagi ketika rasanya seperti mencoba menyalakan mesin yang tak pernah dipanaskan bertahun-tahun. Sendi menolak, napas pendek, pikiran berkabut. Anda ingin bergerak dengan tujuan, tapi justru melangkah dengan hati-hati. Anda ingin merasa hidup, namun seolah berjalan dengan bahan bakar kemarin. Dan ini bukan karena fisik. Beban emosional seringkali lebih berat. Keheningan pagi memperbesar rasa sepi. Ruangan terasa diam, rumah terasa terlalu sunyi. Dunia di luar seakan terus bergerak tanpa Anda. Cukup gulir berita 5 menit dan hari terasa berat bahkan sebelum dimulai. Anda mungkin bertanya, apakah memang begini pagi hari setelah usia 60, 70? Apakah ini normal? Pikiran itu menyelinap begitu halus hingga Anda mulai mempercayainya. Padahal di dalam diri Anda, di balik lelah, rutinitas dan keheningan, masih ada api yang menyala. Bukan padam, hanya tertimbun. Menunggu oksigen, niat, dan alasan untuk bangkit kembali. Masalahnya bukan usia. Masalahnya, pagi Anda perlahan kehilangan struktur, kegembiraan, dan momentum. Tanpa sadar, Anda mengadopsi kebiasaan yang menguras energi, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Mungkin Anda langsung meraih ponsel. Mungkin Anda memaksa tubuh terlalu cepat, atau justru tidak menggerakkannya sama sekali. Mungkin Anda melewatkan rutinitas kecil yang dulu menenangkan pikiran dan menghangatkan hati. Penurunan motivasi pagi ini mencuri lebih dari energi. Ia mencuri kepercayaan diri, kejernihan, dan arah yang membuat hari terasa bermakna. Ketika setiap pagi dimulai dari kelelahan, sisa hari menjadi pertarungan yang sunyi, lebih berat dari seharusnya. Namun, ini kebenaran yang jarang didengar lansia. Energi tidak hilang karena usia, karena energi hilang karena kebiasaan. Dan kebiasaan bisa diubah lembut namun kuat. Satu pagi demi satu pagi berikut. Anda mungkin menyadari bagaimana gangguan kecil di pagi hari bisa berubah menjadi hari yang berat dan tidak produktif. Dimulai dengan halus, seperti Anda bangun sedikit lebih lelah, duduk lebih lama di tepi ranjang, katanya mengumpulkan tenaga. Tapi menit berlalu dan motivasi ikut menguap. Penundaan lembut itu menjadi ritme baru, lambat, tak fokus, dan goyah. Saat pola ini berulang, sesuatu yang lebih dalam bergeser. Anda mulai meragukan tubuh sendiri, bergerak lebih hati-hati dari yang perlu, ragu berdiri meski tak ada yang benar-benar sakit. Anda mempertanyakan, apakah masih bisa menikmati hal yang dulu disukai? Keraguan itu menjadi kabut yang sunyi yang mengikuti pagi Anda. Lalu datang momen yang jarang dibicarakan, yaitu membandingkan diri Anda kini dengan diri Anda yang dulu. Dengan cara yang diam-diam. Dulu bangun berenergi, siap hidup, kini terasa setengah daya. Anda bertanya, kapan perubahan itu terjadi? Atau mengapa tak menyadarinya lebih cepat? Saat Anda mengira ini bagian dari penuaan, dunia seolah menguatkan ketakutan itu. Iklan, artikel, bahkan teman yang berniat baik berkata, wajar di usia segitu, atau santai aja. Lama-kelamaan, kata-kata ini mengikis keyakinan Anda untuk memperbaiki pagi, rutinitas energi. Anda menerima lelah sebagai takdir, bukan sinyal. Namun inilah kebenaran yang menyentak hati. Bayangkan seseorang seusia Anda, seperti tetangga atau orang asing. Bangun lebih pagi, meregang, berjalan ringan, tersenyum pada matahari terbit, dan menjalani pagi dengan tujuan. Usia yang sama, tahun hidup yang sama, awal hari yang berbeda. Kontras ini membuka mata. Masalahnya bukan di usia, melainkan momentum pagi. Saat hilang, segalanya terasa berat.
Saat kembali, segalanya terasa mungkin. Dan ini bagian yang menusuk sedikit. Pagi hari menentukan nada hidup Anda lebih dari yang Anda kira. Jika hari dimulai dengan ragu, seluruh hari mengikutinya. Jika pagi dimulai dengan jernih, kuat, dan berniat, hari mengembang penuh peluang. Saat pagi lemah, mimpi pun menyusut. Saat pagi kuat, dunia terbuka lagi. Namun, inilah momen kebangkitan sejati, yaitu dengan energi yang tidak hilang sekaligus. Ia hilang setetes demi setetes, kebiasaan demi kebiasaan, pagi demi pagi. Setiap tetes yang hilang mengingatkan bahwa sesuatu diabaikan. Kuasa Anda memilih bagaimana hari dimulai. Anda sudah cukup lama menghadapi pagi yang berat. Berkabut, kaku, kehilangan arah, itu bukan milik Anda. Tak pernah. Kabar indahnya, pagi bisa dibangun ulang, dibentuk kembali, dan direbut. Bukan dengan perubahan dramatis, melainkan kebiasaan kecil yang konsisten, seperti batu pijakan. Satu pagi, satu napas, satu tindakan berniat. Perubahan pertama dimulai bahkan sebelum Anda berdiri. Saat mata terbuka, tahan dorongan untuk terburu-buru. Terburu-buru mencuri keseimbangan dan menguras energi sebelum Anda bangkit. Beri jeda yang lembut, bernafas, menyadari sekitar, membiarkan tubuh bersinergi dengan alam sekitar, letakkan tangan di perut, dan tarik nafas pelan hingga perut mengembang. Ini menenangkan sistem saraf dan memberi sinyal bahwa hari dimulai dengan damai, bukan kacau. Dari sini, gerakan terkecil menjadi pemantik. Putar pergelangan kaki, regangkan jari, buka tutup telapak tangan. Gerakan kecil ini membangun sirkulasi dan melonggarkan kaku yang menyapa pagi. Anda tidak memaksa tubuh bangun, Anda mengundangnya kembali bergerak. Undangan ini saja sudah memulihkan kepercayaan diri. Saat berdiri, prioritaskan cahaya. Cahaya alami adalah pengatur ulang pagi yang sering terlewat. Membuka tirai, melangkah ke teras, atau berdiri dekat jendela memberi sinyal ke otak bahwa hari benar-benar dimulai. Cahaya mengangkat suasana hati, menajamkan fokus, dan mengatur jam biologis. Banyak lansia lelah bukan karena usia, melainkan ritme internal yang kehilangan jangkar. Cahaya pagi mengembalikannya. Lalu datang hal sederhana yang mengejutkan, seperti hidrasi. Setelah tidur, tubuh seperti baterai di mode rendah. Segelas air sebelum kopi mengaktifkan pencernaan, melumasi sendi, dan menyegarkan otak. Anda memberi bahan bakar untuk berpikir, bergerak, dan merasa hidup kembali. Sederhana, tapi berdampak besar. Disinilah transformasi sejati dimulai. Pikiran Anda butuh arah seperti tubuh. Tanpa arah, hari jadi rangkaian reaksi. Beri ritual fokus singkat. Duduk sejenak dan tanyakan, apa yang ingin Anda rasakan hari ini? Bukan apa yang harus dilakukan, tetapi energi apa yang ingin hadir saat menjalani hari. Memilih rasa, tenang, kuat, dan syukur serta jernih menjadi kompas. Anda menata dunia batin sebelum dunia luar menarik Anda ke berbagai arah. Bayangkan kebangkitan lembut di dalam hari. Nafas yang stabil, postur lebih tegak, pikiran kembali menyala. Disinilah gerak menjadi sekutu, bukan latihan berat, melainkan gerak berniat yang memberi vitalitas tanpa beban. Mulai dengan peregangan pelan, seperti mengangkat tangan, memutar bahu, menggerakkan leher perlahan. Ini bukan soal fleksibilitas saja. Ini mengingatkan otak bahwa tubuh Anda mampu, responsif, dan dapat diandalkan. Banyak lansia kehilangan kepercayaan pada tubuh karena berhenti menggunakannya. Gerak memulihkan kepercayaan itu. Satu regangan lembut. Lalu, berjalan singkat, meski di ruang tamu. Langkah kaki, ayunan tubuh, nafas bersatu dengan langkah. Ini membangunkan sistem Anda. Gerak membangun momentum, dan momentum membangun motivasi. Anda tak butuh kilometer, Anda cuma butuh menit. Konsistensi membuat menit itu sangat kuat. Di titik ini, harapan mulai menyala. Dan berikutnya adalah nutrisi. Sarapan tak harus berat, tapi mendukung energi yang sedang Anda bangun, seperti protein sederhana, buah, gandum utuh, yang dicerna mulus dan menjaganya stabil. Saat Anda memberi makan tubuh dengan niat, Anda memberi makan seluruh hari. Lalu ada elemen yang sering terlewat, yaitu koneksi. Manusia tidak diciptakan untuk isolasi sunyi, telepon singkat, pesan,
atau obrolan dengan tetangga dapat mengangkat semangat dengan cara yang tidak tergantikan. Koneksi pagi menegaskan Anda bagian dari dunia, bukan terpisah. Rasa memiliki adalah penguat energi terbesar. Namun kebiasaan paling kuat yang sering terlupa adalah rasa ingin tahu. Pikiran yang ingin tahu tetap muda. Belajar hal baru setiap pagi, walaupun sekecil apapun itu, menyalakan tujuan dan penemuan. Baca satu paragraf, cari satu fakta, dan tulis satu kalimat. Rasa ingin tahu memberi bagi Anda motivasi yang kuat. Kini datang percikan yang menarik Anda kembali ke inti cerita Anda. Angin kedua, momen yang mengguncang dan mengingatkan siapa Anda. Bayangkan berjalan di rumah dan tiba-tiba ada dorongan energi kecil yang cukup membuat Anda berdiri lebih tegak, tersenyum. Itu bukan kebetulan, itu tanda tubuh merespon pilihan Anda. Bukti Anda tidak terlalu tua untuk merasa hidup. Anda sedang menemukan kembali kebiasaan pendukung vitalitas. Disinilah pagi berubah dari rutinitas menjadi ritual, dari sesuatu yang Anda lalui menjadi sesuatu yang Anda bangkitkan. Biarkan lingkungan mendukung, seperti meletakkan sepatu yang terjangkau, sediakan air di samping tempat tidur, siapkan musik pagi favorit, tata rumah agar mendorong gerak, cahaya, koneksi, dan niat. Bahkan di hari saat Anda tak merasa kuat, Anda tetap bisa mengatur nada. Kekuatan bukan syarat kebiasaan ini. Kebiasaan inilah yang menciptakan kekuatan. Identitas Anda penting, bahwa Anda bukan kehilangan energi, Anda sedang merebutnya kembali. Anda bukan menonton hidup berlalu, karena Anda melangkah masuk lagi. Anda bukan menua, keluar dari motivasi. Anda menua masuk ke bentuk tujuan baru, yang dipandu kebijaksanaan dan kejernihan. Pagi Anda bukan sisa masa muda. Ia adalah fondasi hidup yang masih Anda bangun. Setiap hari, mata terbuka adalah kesempatan membentuk ulang. Anda tak butuh energi usia 30. Anda butuh kebiasaan yang mendukung energi yang Anda inginkan sekarang. Inilah kebangkitan sejati. Jika pagi membentuk hari dan hari membentuk hidup, maka keputusan kecil tiap matahari terbit membentuk sisa perjalanan Anda. Anda bukan sekedar memperbaiki rutinitas pagi. Anda menulis ulang rasa masa depan. Anda belum selesai bertumbuh, menguat, dan menemukan versi baru diri Anda. Energi Anda bukan di belakang. Ia berada di depan, menunggu Anda menemuinya di tengah jalan. Dengan setiap pilihan pagi, Anda melangkah menuju hidup yang lebih jernih, ringan, dan hidup. Anda telah melewati kabut pagi lamban, melihat apa yang menguras energi, dan menemukan kembali kebiasaan yang menghidupkan pagi dan kepercayaan diri. Usia bukan penghalang, tubuh bukan musuh. Motivasi tidak hilang, ia hanya menunggu direbut kembali, sepotong demi sepotong, pagi demi pagi. Kebenarannya sederhana, bahwa Anda membentuk pagi dengan niat, segalanya selaras. Tubuh bergerak lebih mudah, pikiran lebih jernih, jiwa lebih ringan. 8 kebijaksanaan ini bukan beban, mereka adalah pintu yang mengingatkan bahwa energi bisa dibangun, pintu yang menunjukkan Anda masih mampu bangun dengan tujuan, kejernihan, dan harapan. Anda tak perlu sempurna atau berubah semalam, Anda hanya perlu memulai. Mulai dengan satu kebiasaan, satu pagi, satu pilihan, sadar untuk bangkit lebih berniat dari kemarin. Momentum akan mengikuti, tubuh merespons, pikiran cerah, hari kembali mengembang. Inilah momen Anda merebut kembali pagi yang lama terasa berat. Inilah momen mengambil kembali percikan yang Anda kira memudar. Inilah momen berkata, hidup saya masih bergerak maju dan saya bergerak bersamanya. Jika Anda siap merasa lebih berenergi, fokus, dan termotivasi di usia yang lanjut, jadikan ini adalah titik awal. Coba kebiasaan ini besok pagi. Rasakan bedanya. Biarkan pengalaman Anda menjadi bukti. Dan jika Anda ingin terus menguatkan pagi dan motivasi harian, tetap berhubung dengan channel ini. Panduan, dorongan, dan strategi khusus lansia akan terus hadir. Karena perjalanan Anda layak didukung dan energi Anda layak bersinar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.